الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 11 ya. 4 baris dari atas. Wa in kana alaihi janabatun. 4 baris dari atas halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi. Sebelum Al-Fakir berlanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, setelah kita membahas mengenai furudul wudu, namun sebelumnya ada tambahan sedikit daripada
kesunnahan-kesunnahan yang umum yang terdapat di dalam berwudu. Jadi sebagai tambahan sebelum kita masuk pembahasan yang selanjutnya mengenai masalah janabah, kita membahas terlebih dahulu yaitu mengenai sunnah wudu yang secara umum yang belum kita bahas. Tolong yang ada di belakang agak majuan sedikit aja, rada maju sedikit, maju ya. Maju. Ini kosong yang sini nih, yang tengahnya kosong. Maju. Maju. Ada beberapa kesunahan di samping kesunahan-kesunahan wudu yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kesunahannya diantaranya kalau kita berwudu sunnah untuk kita istiqbalul kiblat. Sunnah buat kita menghadap kiblat. Jadi kalau antum wudu, kalau memang ini bisa dikerjakan sama kita dan memang mungkin dia punya kerannya umpamanya menghadap kiblat, maka kita sunnah ketika wudu untuk kita menghadap kiblat. Ini bukan wajib, sunnah ya. Kalau emang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tapi kalau memang kondisinya seperti penataannya sudah seperti itu, ya mau diapain lagi sama kita ya. Nah, tapi sunnahnya kalau kita wudu adalah menghadap kiblat ya. Sunnahnya lagi kalau kita wudu itu al-julus, duduk. Mungkin kalau kita biasa di sini diri ya. Tapi ada sebagian itu tempat ibadah itu masjid, musholah yang memang tempatnya memungkinkan untuk bikin tempat duduk begitu. Jadi sambil dia wudu itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk gitu. Ya, Masjid Nabawi itu ya, ada tempat dia punya wudunya duduk gitu. Sambil apa? Sambil duduk gitu. Ya. Sunnahnya lagi ketika kita berwudu bahwa kita tidak berbicara. Jadi kalau kita wudu sunnahnya jangan sambil ngobrol. Kadang kita perhatikan ada orang wudu sambil ngomong. Tentunya ngomong di sini bukan seperti kita baca doa sunnah-sunnah wudu. Kalau itu nggak termasuk. Omongan ini omongan yang memang tidak ada kaitannya dengan sunnah wudu. Kita ngajak ngobrol teman kita mengenai kerjaannya, mengenai bisnisnya, masalah dunianya. Nah, itu jangan. Sunnahnya an la yatakallama. Sunnahnya dia tidak berbicara ketika dia berwudu di situ. Kecuali memang ada kebutuhan. Kecuali memang di situ ada hajat untuk kita berbicara, maka ketika itu tidak dimakruhkan gitu. Bahkan andai kata mungkin ketika kita berwudu ada kita lihat teman kita pengen kecatek ular, kalau kita nggak ngomong dia nggak menghindar, kita punya teman, maka bisa jadi berbicaranya itu hukumnya jadi wajib ketika dia berwudu ya. Atau seumpama ada orang yang buta nggak ngelihat, andai kata kita nggak ngomong, kita nggak kasih tahu, dia bakal jatuh, dia bakal kepleset, maka itu tidak dimakruhkan, bahkan hukumnya bal qad yajibu. Akan tetapi kita ngomongnya itu di situ dikarenakan ada hajat,
untuk membantu orang, maka omongan kita, ngomongnya itu hukumnya jadi wajib. Ya. Apalagi ya, seperti habis wudu jangan kita tarkut tansyif illa li uzrin. Jangan kita lap. Biasanya kita kalau habis wudu suka dilap ya. Enggak betah gitu ya. Jangan, biarin aja itu. Jangan kita lap gitu. Ya, jangan kita lap, biarin. Biasanya ada tuh yang dilap, tangannya dilap, mukanya dilap, kakinya habis wudu dilap. Jangan. Sunnahnya jangan habis wudu dia lap. Makruh. Ya. Gitu. Nah, setelah kita selesai berwudu, sunnahnya yaitu kita membaca doa. Ini insya Allah nanti saya bagiin ya. Udah pernah nulis saya, tapi saya taruh lemari, cuman itu belum ketemu. Tapi insya Allah andai kata nggak ketemu juga, Selasa depan tetap saya bagiin sunnah-sunnahnya itu, baca-bacaannya nanti di fotokopi buat dibagikan ya. Pernah ditulis dulu, saya taruh di lemari gitu, cuman belum ketemu ya. Udah pernah saya tulis ya. Sunnahnya setelah selesai kita berwudu yaitu adalah membaca doa. Cuman ketika kita membaca doa dalam keadaan mustaqbilal kiblah. Bapak Ibu ketika doanya itu menghadap kiblat. Kiblat kemana? Kiblat ke sana. Kalau di sini, habis selesai wudhu kita madhab sini, madhab kiblat. Ya. Madhab kiblat tuh. Ketika kita baca doa di situ. Kenapa kita menghadap kiblat? Ya, dikarenakan apa? Karena Ka'bah itu merupakan li'annal Ka'bata asyraful jihati. Dikarenakan kiblat itu Ka'bah itu merupakan sepaling mulianya arah yang kita hadapkan. Makanya kita doa menghadap kiblat gitu. Ya. Nah, sunnahnya ketika kita baca doa kita menghadap kiblat dan juga dalam keadaan rafi'an yadaihi kita angkat kedua tangan kita. Angkat tangan kita. Bagaimana cara angkatnya? Apa begini? Begini. Ulama mengajarkan katanya bihaitsu yura bayadu ibtaihi, sekira-kira terlihat dia punya putih ibtaih ketiaknya ini. Jadi kita angkat begini tuh. Menghadap kiblat kita angkat begini tuh. Sekira-kira ini putihnya kelihatan nih. Ibtaih. Kalau kita begini kan nggak kelihatan. Tapi kita angkat begini. Gitu. Ya. Nah, ketika itu setelah kita posisi menghadap kiblat, kedua tangan kita diangkat dan juga pandangan mata kita rafi'an basarahu ilas sama. Kata ulama sambil tangan kita ngangkat begini, mata kita kemana? Ke bawah atau ke atas? Mata kita kata ulama rafi'an basarahu ilas sama, kita angkat pandangan mata kita ke langit. Meskipun emang langit ketutup sama masjid gitu kan ketutup tuh di situ. Kita tetap begini. Bagaimana andai kata orang yang buta, yang wudunya orang buta, apakah dia sunnah juga mengangkat dia punya pandangannya ke atas? Kata ulama walau a'ma, meskipun dia itu dalam keadaan buta, maka sunnah ketika itu angkat tangan sambil pandangan matanya ke atas ilas sama. Kok ke langit sih? Kenapa ke langit gitu mata kita?
Kenapa ke atas kita punya mata? Ulama mengatakan li'anna samaa kiblatud doa, karena langit itu merupakan kiblatnya doa. Seperti kita kalau sholat kita menghadap kiblat Ka'bah. Ketika kita berdoa, mata kita, pandangan kita, kita ke atas gitu. Itu menunjukkan apa? Karena li'anna samaa kiblatud doa, dikarenakan langit itu merupakan kiblatnya kita dalam berdoa. Gitu. Apa ketika itu yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu yang kita baca. Tapi kalau dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang matanya adalah kitab Bidayatul Hidayah, di situ ada tambahan, kata Tuan Syekh, ditambahkan waj'alni sabura syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Amain tuh. Kalau antum biasanya min ibadikas sholihin, kalau antum mau tambahkan silahkan. Emang ada riwayatnya seperti itu juga. Kalau kita baca doa tadi itu, setelah selesai wudhu kita baca, kemudian ada tambahan lagi, kita baca surah Al-Qadr. Surah apa depannya surah Al-Qadr tuh? Inna anzalna, itu kita baca. Kata ulama berapa? Salasan, 3 kali. Tapi ada lagi, kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu, di situ beliau katakan 10. Ada yang bilang 10 di kitab Wasiatul Mustafa. Tapi ada ulama 3. Suratul Qadr kita baca 3 di situ, 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus sampai akhir, baca lagi kedua. Terus sampai akhir, baca lagi ketiga. Begitu. Tapi ketika kita baca surah Inna anzalna, di situ maka tetap masih menghadap kiblat, namun pandangan mata kita udah nggak lihat ke atas, turun. Kata ulama dibilang bila raf'i basorin, bila raf'i yadin wa basorin, tanpa dia angkat tangan, tanpa dia angkat pandangan matanya ke atas. Jadi antum ketika selesai baca doa tadi itu, baca surah Inna anzalna, udah nggak perlu angkat tangan, dan juga pandangan mata nggak begini tapi ke bawah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, gitu. Kalau kita baca, maka dihitung terbilang daripada minas siddiqin. Kalau kita baca sekali, kalau kita baca 2 kali dikatakan kutiba fi diwanis syuhada, dicatat kita ini berada di dalam catatan orang-orang yang mati syahid. Kalau kita baca 2 kali. Kalau kita baca 3 kali, husyira ma'al anbiya, digiring, dikumpulin bersama para nabi gitu. Allah. Kalau kita baca 3, ya. Mau baca berapa antum? 1, 2, apa 3? Ya. Habis itu kita tambahin lagi baca ayatil kursi. Baca suratul qadr 3 kali, kemudian baca ayatil kursi sekali, dan juga baca suratul ikhlas. Begitu.
Begitu enggak kita itu habis wudu itu? Paling kita Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas sholihin, itu kan, waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Habis itu biasa kita. Ya. Nah, kalau ibu bapak baca doa-doa yang tadi, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, insyaallah orang tersebut dijauhkan daripada kemurtadan. Baca yang tadi tuh, yang telah saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala hindarkan kita daripada kemurtadan. Ya. Allah Ta'ala jaga iman kita di situ. Ya. Jadi wa annahu yamutu 'alal iman, dikatakan dalam satu kitab wa annahu yamutu 'alal iman, bahwasanya orang tersebut insyaallah mati dalam keadaan membawa iman. Insyaallah matinya husnul khotimah kalau kita lazimin tadi itu. Itu. Ya. Nah, selesai itu nanti maka kita nanti sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Habis selesai wudu, kita masuk ke masjid, kita masuk ke mushola, atau umpamanya yang sholat di rumah, selesai wudu, kita sholat sunnatul wudu, usolli sunnatul wudu rakaataini, Allahu Akbar. Sunnah gitu. Nah itu kesunahan itu. Jadi ada doa-doa dan juga ada adab-adab yang memang sunnah untuk kita jalankan di situ. Kemudian wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin, ini juga kudu kita pahamin. Wa in kana alaihi janabatun, in kana jika alaihi atas orang tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan, janabatun, dia punya hadas besar, baik laki ataupun wanita, umpamanya dia punya hadas besar, hadasnya disebut dengan janabah, ya. Orangnya disebut dengan junub. Tuh. Kalau hadasnya disebut janabah, kalau orangnya disebut dengan junubun, baik seorang ataupun banyak disebut orangnya adalah junub. Antum habis junub gitu, atau ente junub gitu, artinya ente sedang mengandung hadas besar, engkau sedang janabah gitu. Jadi baik satu orang ataupun lebih, dua orang, tiga orang, jama sendiri ataupun jama, maka penyebutannya disebut dengan junub. Karena dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban, wa in kuntum junuban, dikatakan seperti itu. Ya. Apa sih artinya janabah itu? Janabah itu artinya adalah bu'dun, ya. Ijtinab, ya. Jauh gitu. Sebab orang yang lagi janabah itu nggak boleh dekat-dekat masjid, kudu menjauh. Artinya nggak boleh dia diam di masjid lagi junub gitu. Jauh daripada sholat, artinya ketika dia janabah nggak boleh dia sholat, harus mandi dulu.
Dan juga junub itu artinya bu'dun, al-ijtinab, menjauh, artinya apa? Jauh daripada baca Quran. Artinya enggak boleh dia bawa Al-Quran, enggak boleh dia baca Al-Quran. Makanya disebut junub. Junub itu bu'dun, jauh, jauh dari masjid, ya kan? Enggak boleh dekat-dekat masjid. Jauh daripada solat, artinya ketika dia junub enggak boleh tuh solat. Jauh daripada Al-Quran, artinya ketika dia junub kagak boleh baca Al-Quran. Nah, dengan sebab apa dia junub? Dengan sebab apa dia mengandung hadas besar? Mim mujama'atin, dengan sebab hubungan intim, atau yang disebut dengan jima', itu. Dengan sebab jima' ataupun dengan sebab hubungan intim. Cuman timbul permasalahan yang namanya jima' itu bagaimana sih? Ya kan? Dengan sebab jima, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian jima. Bapak Ibu, yang namanya jima itu adalah ilaju hayyin wadihin ghayyaba hasyafataz zakari minhu au qadraha. Itu namanya jima. Mohon maaf, ini fikih ya, emang kita lagi pembahasannya nih ya. Jadi jima itu artinya adalah ilaju hayyin wadihin ghayyaba hasyafataz zakar. Memasukkannya orang yang hidup yang memang jelas dia punya status alat kelaminnya, ya, dimasukkan kemana? Ghayyaba hasyafataz zakar minhu au qadraha fi farjin. Dia masukkan hasafahnya. Sekali lagi mohon maaf ya, hasafahnya ini kepala kemaluan, ini kepala kemaluan laki-laki, zakarnya, mohon maaf. Bila mana dia punya kepalanya ini udah masuk kemana? Fi farjin, ke dalam kemaluan. Farjin ini bisa masuk kepada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Jadi bila mana ini kepala zakar ini bila mana sudah masuk ke farj, ke kemaluan belakang atau kemaluan depan, kubul ataupun dubur, maka dengan sebab masuk dia punya kepala zakar ini, itu namanya disebut dengan jima. Kalau sudah masuk dia punya kepala, ambles, ghayyaba hasyafataz zakar, mau keluar ataupun tidak keluar, mohon maaf, air sperma, maka berarti dia sudah jima, maka hukumnya wajib mandi. Tapi andai kata ini belum masuk nih kepalanya, umpamanya begini doang gitu, belum masuk ini, atau belum masuk semuanya, baru setengahnya, belum masuk semuanya. Kalau baru setengah ataupun sedikit, atau umpamanya nggak dimasukin, baru digini doang sama dia, maka itu belum kewajiban mandi, belum kewajiban mandi. Kecuali memang sekalipun belum dimasukin, dia udah keluar, belum dimasukin udah keluar air sperma, maka bukan dengan disebab jimanya, tapi dengan sebab dia keluar air apa? Air sperma.
Jadi kalau misalkan baru sampai begini doang, belum dimasukin, maka yang laki-laki tidak wajib mandi kalau emang nggak keluar. Yang perempuan jago sama kagak wajib mandi karena yang kepalanya ini belum belum diamblesin, belum dimasukin gitu. Di mana dimasukinnya? Bagian depan ataupun bagian belakang. Jadi kita jangan beranggapan, oh, yang wajib mandi itu kalau memang dimasukin bagian depan. Mau depan kek, garasi depan kek, garasi belakang, kalau dimasukin tetap wajib apa? Mandi. Tuh. Cuman dia salah aja. Kalau dimasukin bagian belakang berarti dia punya kelainan. Kan dikata oleh Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum. Allah gambarkan istri itu bagaikan ladang. Karena disitulah kita menanamkan benih keturunan kita. Jadi yang namanya tujuan nikah itu hibzun nasal. Kita jaga kita punya keturunan, biar kita punya keturunan. Nailul ladzah, mendapatkan kelezatan. Ikhrajul ma alladzi yadurru tibasuhu bil badan. Ya. Nah, yang ikhrajul ma, ya, mengeluarkan air yang memang sekiranya kalau kita tahan-tahan bisa berbahaya. Ya. Uring-uringan yang ada ntar kalau nggak keluar. Ya. Nah, nisaukum harthul lakum, kata Allah Ta'ala, perempuan kalian, istri kalian itu adalah harthun lakum, ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangin, garap itu sawah kalian, garap tuh ladang kalian, anna syi'tum. An-nasyitum ini istilahnya gayanya udah. Apa yang mau kalian inginkan silahkan. Mau duduk, mau berbaring, mau celentang, asal jangan gelantungan aja. Tapi nggak boleh lewat apa? Lewat belakang nggak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya haram di situ, nggak boleh. Nah, seandainya kata ada orang kelainan, dimasukkan di bagian belakangnya, kepala zakarnya, mohon maaf, maka itu mewajibkan apa? Mandi. Wajib mandi. Yang laki wajib mandi, ya, yang laki wajib mandi, wajib mandi jadi itu. Ya. Itu namanya apa? Jima di situ. Jadi ilaju hayyin wadihin ghayyaba hasyafata zakar minhu au qadraha. Bagaimana kalau misalkan alat dia punya kepalanya putus? Nggak ada kepalanya umpamanya. Ya. Maka kalau umpamanya di situ tidak ada kepalanya, maka di situ kira-kira kadarnya, diukur dia punya kadarnya. Kadarnya diukur. Sekian dia punya kadarnya itu. Ya, diukur jadinya itu. Ya. Yang laki wajib mandi karena sebab masuk disebut dengan jima. Sama perempuan pun wajib mandi juga sekalipun memang apa? Nggak keluar. Laki wajib mandi, perempuan wajib apa? Mandi. Kalau emang dia punya kepala zakarnya dimasukin. Ya, dimasukin kepala zakarnya, keluar ataupun tidak keluar, maka tetap wajib apa? Wajib mandi. Karena itu dengan sebab mujamaah, ya, janabah dia di situ. Ya. Au khuruji maniin, atau dengan sebab keluar air mani. Ya. Dengan sebab keluar air mani. Dengan sebab keluar air mani, maka dia wajib mandi janabah. Dengan sebab jima hubungan badan tadi, maka laki wajib mandi, perempuan wajib mandi. Dengan sebab keluar air mani,
dia pun wajib mandi, ya. Cuman air mani dirinya sendiri yang wajib mandi. Nah, bagaimana gambarannya tuh, ya. Jadi air mani yang wajib mandi itu ada persyaratannya, ada dobitnya. Yang wajib mandi itu air mani yang keluar yang pertama kali. Laki-laki keluar air mani wajib mandi, ya. Tapi kata ulama, fala yajibul ghuslu idza adkhalahu thumma kharaja minhu marratan tsaniyatan. Mohon maaf, ini fikih, ya. Umpamanya ada laki-laki, dia keluar air mani, wajib mandi enggak? Wajib. Tapi ini permasalahan, mohon maaf. Nah, kan wajib mandi karena air mani itu merupakan air yang pertama apa? Pertama kali. Tapi ternyata selesai mandi itu air yang tadi, umpamanya, ini ulama sampai ke sini gambarannya nih. Umpamanya dia ambil alat entah apa, kemudian air mani yang tadi dimasukin lagi, umpamanya dimasukin ke kemaluan laki-laki tadi. Setelah dimasukkan ternyata keluar, wajib mandi enggak? Wajib enggak kira-kira nih? Nah, maka yang kedua kali tadi keluar itu tidak wajib mandi. Kenapa? Karena itu bukan mani yang pertama kali. Kalau tadi udah keluar dimasukin lagi, kemudian keluar lagi, karena itu mani yang keberapa? Yang kedua, bukan mani yang pertama keluar. Kalau itu udah keluar dimasukin lagi, ini yang begini nggak wajib mandi. Tapi andai kata kita punya wudu kita batal dengan sebab keluar sesuatu. Keluar sesuatu itu bisa membatalkan apa? Membatalkan wudu kita. Tapi dia tidak menyebabkan mandi lagi itu. Jadi nggak usah mandi lagi. Kalau tadi yang pertama keluar wajib mandi. Ternyata setelah keluar dia udah mandi, umpamanya air yang tadi dimasukin lagi sama alat sama dia. Udah masuk, ternyata udah masuk, keluar lagi. Maka keluarnya ini yang kedua kali, itu mani yang pertama tadi tuh, maka setelah masuk kemudian keluar lagi, ini tidak menyebabkan mandi hadas besar atau mandi janabah, karena itu bukan sperma yang keluar yang dari dalam. Karena itu yang dari mana tadi tuh? Yang dari luar kemudian dimasukin. Tapi andai kata kita punya wudu, maka bisa membatalkan apa? Membatalkan wudu kita. Ya. Nah, cuman kita harus paham nanti mana mani, mana mazi, mana wadi. Ada mani, ada mazi, ada wadi di situ. Ya. Mani, kalau mani dia tidak najis, ya. Mani enggak najis, ya. Cuman beda, airnya beda. Ada lagi mazi, kalau mani kita udah tahu dah. Ada lagi mazi. Kalau mazi najis, ya. Keluarnya kalau mazi itu biasanya seperti ketika bergejolaknya kita punya syahwat, tapi nggak sampai nendang dia, itu namanya mazi, ya. Najis. Jadi kalau mohon maaf pakaian kita ada mazinya, itu berarti apa? Najis.
wajib kita cuci. Ya. Ada lagi istilahnya wadi. Ya. Wadi itu biasanya keluarnya itu yakhruju ba'dal baul, keluarnya setelah kita pipis, atau keluarnya itu setelah kita ngangkat beban berat. Nah, setelah kita pipis kadang suka ada tuh kayak berenjil gitu tuh, yang andai kata kalau kita pegang berenjilan itu suka keset dia. Kita pegang, kita pencet gini keset, itu namanya apa? Wadi, najis ya. Atau keluarnya ini biasanya inda hamli syai'in tsaqil, ketika biasanya kita membawa beban yang berat. Membawa beban yang berat, pikulan yang berat, itu biasanya suka keluar wadi. Nah, wadi ini hukumnya najis. Mazi juga hukumnya najis, tapi tidak menyebabkan mandi hadas besar. Kalau mani tidak najis, tapi menyebabkan apa? Mandi hadas besar. Itu paham kira-kira ya? Jadi tadi kalau misalkan yang laki perempuan itu yang disebut dengan jima, mau keluar kayak ataupun tidak keluar, kalau sudah kepala zakarnya masuk maka wajib mandi. Lakinya wajib mandi, perempuannya juga wajib mandi. Tapi andai kata tidak dimasukin dia punya zakarnya, kepala zakarnya, tapi si laki-laki keluar, maka yang wajib mandi siapa? Si laki-laki. Perempuannya wajib nggak? Nggak wajib, karena nggak dimasuki. Nah, ini pembahasannya belum selesai, masih panjang karena waktu. Jadi ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'alal ladzat fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina liwal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan dan manala biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa sahbi idadata sisu walhamdulillahi fil badi wa tanahi alhamdulillah ala ni'amillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Dewan Darji ya Rasulullah
سلام عليك يا رفيق والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.